Menikahi Hot Om. Bab 191. Ya, Mbak. Mahesa astaga, Mahesa ini Widya. Dia semalam lompat dari jembatan. Mahesa videonya viral, Mahesa. Dek. Jantung Mahesa langsung bertalu tidak karu-karuan. Ia langsung mengambil alih ponsel yang Anggi tujukan padanya. Ia melihat dengan jelas Widya yang masih berpakaian sama seperti yang dipakainya semalam. Melompat dari jembatan tinggi itu. Sungguh, ia dan Ranti sudah mengejar taksi yang dinaiki Widya. Taksi itu mengarah ke arah perumahan mantan istrinya tersebut. Namun mobil mereka terpisah karena kemacetan yang disebabkan oleh hujan. Ja dan kakak pertamanya itu pikir, Widya sudah sampai di rumahnya. Ternyata, sekarang di rumah sakit Raya Hospital. Ayo, Bit. Rumah sakit. Setelah mengendarai mobilnya dengan begitu kencang, Mahesa sampai di rumah sakit yang ditunjukkan oleh Anggi. Setelah mencari-cari informasi, ia langsung berlari menuju ruang ICU yang ditunjukkan oleh perawat. Di lorong ruang rawat khusus itu, ia bisa melihat Anggun yang sedang menangis terseduh-seduh. La Munggu. Dokter yang sedang memeriksa Widya keluar dari ruangan intensif itu. Gimana, dokter? Gimana keadaan putri saya? Udah lewat dari masa kritis, Bu. Untung saja Tuhan masih menolongnya. Juga 3 bayi dalam kandungannya, syukurlah selamat. Anggun langsung tertegun mendengar kata bayi dalam kandungan Widya. Jantungnya langsung bertalu. Tidak tenang. Bayi, dok? Tanya Anggun gagap. La masih tidak mengerti. Maksud dokter? Iya, Bu. Putri ibu sedang mengandung sekarang. 14 minggu. Kembar 3. Jenis kelaminnya juga udah kelihatan kok. 2 laki-laki. 1 perempuan. Semoga Mbak Widyanya cepat sadar, ya, Bu. Sungguh, keterangan dokter yang baru saja disampaikan pada Anggun itu juga bisa ditangkap dengan jelas oleh Mahesa. Wow, apa, dok? Tanya Mentari yang juga syok saat mendengar penjelasan sang dokter. Adik saya hamil. Ya, Mbak. Kembar 3. Semoga sehat sampai lahiran nanti. Tolong dijaga saja nanti. Diawasi lebih ketat. Pasien dengan kasus percobaan bunuh diri seperti ini biasanya sudah diambang batas keinginan hidupnya. Mereka putus asa dan sangat butuh sekali dukungan. Jangan dibiarkan sendirian. Apalagi mendekati hal-hal yang membuat pikirannya semakin rumit. Jangan menempatkan beliau di tempat-tempat atau suasana yang bisa memicu terjadinya trigger negatif. Perasaannya pasti sangat sensitif sekarang. Saran saya, jika nanti Mbak Widya sudah sadar, jangan terlalu banyak ditanya. Bahas saja dan alihkan pikirannya ke hal-hal yang lebih menyenangkan. Berikan pelukan dan dukungan yang bisa menguatkannya. Saya rasa itu lebih beliau butuhkan. Tidak usah berusaha menasihati terlebih dulu. Syukur-syukur kalau beliau mau bercerita, dengarkan saja, jangan dipatahkan. Pasien seperti ini hanya ingin didengarkan keluh kesahnya. Hanya ingin meluapkan semua masalahnya. Biarkan saja dia memuntahkan segala kesakitan dalam dadanya. Tentu harapan kita adalah, agar beliau tidak mengulangi hal berbahaya ini lagi. Panjang lebar dokter yang menangani Widya tersebut kembali menjelaskan pada Mentari dan Anggun. Dan tentu saja hal itu didengar pula oleh Mahesa. Hatinya langsung terasa teriris. Baru saja ia menguburkan putrinya, sekarang ia mendengarkan kabar yang sangat mengejutkan. Mantan istrinya mengandung 3 buah hatinya. Demi apapun, perasaan jelaki tampan yang terlihat berantakan itu semakin campur aduk. Antara bahagia dan bingung. Bahagia yang tentu saja ia rasakan sebab buah hati yang selama ini ia dan Widya nanti akhirnya bersemayam di rahim wanita cantik tersebut.
dan bingung sebab bagaimana hubungan ia dan Widya setelah ini. Ia harus menyelesaikan semua masalahnya terlebih dulu, namun mantan istrinya itu pasti juga butuh perhatian dari dirinya. Mungkin rasanya ia terlalu percaya diri di sini. Ia terlalu merasa dibutuhkan. Padahal gadisnya itu sudah jelas-jelas membencinya sekarang. Rasanya tidak ada celah untuk dirinya lagi di kehidupan calon ibu dari anak-anak kembarnya tersebut. 2 lelaki, dan 1 perempuan. Jantung itu semakin berdebar tidak karuan saja. Otaknya langsung membawa pikirannya ke masa-masa di mana ia hidup berdua dengan perempuan yang masih sangat ia puja sedemikian rupa itu. Hatinya langsung tergelitik, membayangkan seperti apa paras anak-anak mereka nanti. Rasanya mungkin terlalu jauh. Bayangannya terlalu tinggi. Pikirannya yang terlalu sibuk sampai membuatnya tidak sadar kalau Anggi sedari tadi memanggil-manggil dirinya. Widya hamil. Mahesa pun menoleh sekilas ke arah sang kakak yang berdiri di sampingnya. Anakku, Mbak. Tentu, Mahesa dokternya udah mau pergi. Mahesa kembali membawa pandangannya pada Anggun yang masih berbicara pada dokter. Tidak lama setelahnya, dokter tersebut melangkah pergi. Tubuh Anggun langsung limbung. Ia sangat terguncang. Untung saja Mentari cepat menangkapnya. Ma, gimana ini, Tari? Isak Anggun. Adikmu malah hamil. Gimana masa depannya nanti? Bukannya mau nolak cucu, Tar. Tapi, apa ada laki-laki yang mau menikahinya nanti? Janda anak 3. Ya Allah, Widya. Pikiran Anggun langsung jauh melayang kemana-mana. Bahkan jauh ke depan, untuk hal yang belum terjadi pun sudah dipikirkannya. Mentari pun kemudian memapah tubuh Anggun untuk duduk di kursi tunggu yang ada di depan ruang rawat Widya. Di sana ia semakin menangis terseduh-seduh. Udahlah, Ma, mikirnya jangan kejauhan. Belum tentu juga Widya bisa buka hatinya buat terima laki-laki lain. Biar dia sembuhin dulu semua traumanya. Kita temenin dia sampai kapanpun, Ma. Anggun menggeleng. Ia bawa tatapannya pada Mentari. Suatu saat Mama akan tua dan mati, Tari. Suatu saat kamu juga akan menikah dan membangun kehidupanmu sendiri bersama keluarga kecilmu. Lalu, Widya. Kalaupun Widya memutuskan untuk sendiri, lalu siapa yang akan nopang dia? Siapa yang akan nemenin dia sampai tua? Ngurus anak 3 bukannya gampang, Tari. Butuh support system yang baik. Butuh ada yang bantuin. Selagi ada Mama, Mama akan jaga Widya dan anak-anaknya sebisa mungkin. Tapi, kalau Mama udah nggak ada gimana, Tari? Mentari pun terdiam. Yang dikhawatirkan ibunya itu tentu saja wajar. Semuanya tidak akan mudah. Ibunya saja mati-matian untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya saat itu, bagaimana dengan Widya? Terlebih, banyak sekali trauma yang tertinggal dalam hidup saudarinya itu. Semuanya tidak akan mudah. Semuanya pasti akan sulit. Tapi, apa yang harus mereka lakukan sekarang, selain menunggu dan menjalani? Mentari pun mengusap-usap punggung Anggun dengan lembut. Sekarang Mama yang tenang dulu, Ma. Widya butuh kita jangan sampai ngedrop. Ma. Yang penting Widya sadar dulu. Yang lain bisa kita pikirkan nanti. Air mata itu tetap saja mengalir. Hatinya terasa benar-benar sakit. Sontak ia teringat akan dosa-dosa masa lalunya terhadap Widya. Anaknya yang sangat baik hati itu, kenapa nasibnya seburuk ini? Mama sakit hati sama Mahesa, Tar, geram Anggun. Mama sakit hati. Mama nggak rela dia hidup tenang. Setelah hancurin Widya. Mama nggak rela. Mama pikir Mahesa setulus itu. Mama pikir dia pria yang paling baik. Tapi, nyatanya apa? Tidak berjarak jauh dari tempat Anggun dan Mentari duduk, Mahesa dan Anggi masih berdiri di tempatnya.
Rasa empati Anggi pun tentu langsung tercurah pada Mahesa. Pasti ada jalannya, Mahesa, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Mahesa menghela napasnya. Lah hendak melangkah mendekati Anggun untuk meminta izin melihat kondisi Widya, walau jelas itu tidak akan mungkin. Tapi, suara dari balik punggungnya mengalihkan perhatiannya. Om Mahesa. Dimas. Anak kecil itu perlahan berlari mendekat. Kebetulan sekali ia bertemu dengan Mahesa di sini. Lah ingin bertanya tentang Cila. Om, Cila. Cila udah dikebumikan, Dim. Kamu dari mana? Baru datang. Iya, Om, barusan dijemput Papa. Papa masih ke ruangan dokter yang nanganin Buna tadi malam. Papa. Dimas. Belum sempat Dimas menyelesaikan kalimatnya. Suara sang ibu sudah menggema di telinganya. Lah mengalihkan pandannya, menuju sang ibu yang berjalan ke arahnya, entah ke arah Mahesa. Untuk apa kamu ke sini? Geram Anggun ketika sampai di hadapan Mahesa. Tangannya mencengkeram kerah pakaian Mahesa dan menariknya dengan kuat. Untuk apa kamu ke sini, Mahesa? Mahesa tentu saja tidak melawan. Lah menerima kemarahan Anggun yang tentu saja wajar ia dapatkan. Belum puas kamu? Hah? Teriak Anggun, gemetaran. Belum puas kamu nyakitin anakku, Bi. Kenapa? Mahesa, kenapa kamu nggak puas-puas? Mahesa, kenapa? Kenapa kamu masih ganggu anakku? Anggun yang merasakan hatinya terlalu sakit pun akhirnya kembali meneteskan air mata. Sampai hati kamu? Mahesa, sampai hati kamu sampai nunjukin video rekaman itu ke anakku yang pasti nggak akan tega. Kenapa? Apa tujuanmu? Bi. Dimas tahu ada yang salah di sini. Mahesa tidak pernah menunjukkan video apapun. Dan bahkan dia juga masih mencari waktu yang tepat. Namun, siapa sangka kakaknya itu malah tahu lebih dulu. Bukan Om Mahesa yang. Diam kamu, Dimas. Ucap Anggun, memotong kalimat Dimas. Cukup kamu bela dia. Cukup kamu bertanya tentang anaknya. Kamu lihat sendiri tadi malam, Dimas. Gara-gara laki-laki ini, kakakmu hampir mati. Tetapi, Dek. Mentari langsung menarik Dimas dan membawanya menjauh. Dan Anggun pun kembali melanjutkan kemarahannya. Sampai kapan, Bi? Isak Anggun. Rasa perih itu kembali menyeruak dari dalam dadanya. Sampai kapan kamu akan mengusik anakku, Bi? Setidaknya, kasihani dia. Senggaknya. Mahesa Sina, Mahesa Sina. Anggi yang tadi menyingkir sebab menerima telepon dari Jingga pun langsung memotong kalimat Anggun. Kenapa Sina, Mbak? Jantung Mahesa semakin tidak tenang. Sungguh, ia begitu dipermainkah hari ini? Dia masuk rumah sakit. Di rumah sakit ini juga, Mahesa kritis. Mahesa. Apa lagi ini?